Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Febrian, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pencaskesrek, kelas G, angkatan 2018. Baiklah, saya akan membahas materi tentang pengaruh politik terhadap olahraga. Pengertian politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain terwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berada mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yang antara lain politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama atau teori klasik Aristoteles. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks memahami politik, perlu dipahami beberapa kunci, antara lain pertama yaitu kekuasaan politik, kedua legitimasi, ketiga sistem politik, empat perilaku politik, kelima partisipasi politik, keenam proses politik. Dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk-beluk tentang partai politik. Politik mungkin mempunyai maksud pejoratif, terutama sekali apabila digunakan di dalam kerja dalaman sebuah institusi. Dengan mengatakan sesuatu keputusan dibuat atas dasar politik akan memberi gambaran bahwa keputusan tersebut dipengaruhi oleh kepentingan runcit daripada objektif atau kebaikan bersama. Politik merupakan salah satu cara untuk manusia mengkoordinasi tindakan seseorang untuk kebaikan bersama atau kebaikan individu. Apa yang membedakan politik dengan etika dan sosial ialah di dalam politik terdapat banyak persoalan berdebat atau debate question. Kebanyakan ahli teori berpendapat untuk menjadi politik, sesuatu proses itu perlu menggunakan sedikit kekerasan karena politik mempunyai hubungan rapat dengan konflik. Mengenai suatu konflik, politik bermaksud merampas kuasa dari satu kumpulan atau entiti dan memberikannya kepada kumpulan lain. Ramai akan bersetuju konflik politik boleh dengan mudahnya tumbang menjadi zero-sum game, di mana tiada yang dipelajari atau diselesaikan, melainkan menentukan siapa menang, siapa tewas. Lenin berkata, politik ialah siapa yang boleh lakukan apa kepada siapa. Manakala seorang ahli sains politik, Harold Laswell, pula berkata politik adalah siapa yang dapat apa, bila, dan bagaimana. Pengaruh politik terhadap olahraga. Perkembangan olahraga nasional tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dalam memberikan arah, isi dan pengorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya. Di pihak lain, perkembangan olahraga itu sendiri, seperti halnya perkembangan Olimpiade, dipengaruhi oleh perubahan yang berlangsung dalam lingkungan makropolitik. Memasuki tahun 1920 mulai meluas, diikuti oleh khalayak luas meskipun masih amat terbatas. Sementara pada tahun 1950, berbarengan dengan meletusnya Perang Dingin, konflik dalam konteks
politik yang dipicu oleh perang ideologi komunis dan demokrasi tidak terletak. Olahraga merupakan bagian dari suatu sistem politik, dan untuk negara-negara sosialis merupakan alat propaganda bagi keberhasilan tanam masyarakat sosialis. Sejak awal kebangkitan Olimpiade modern 1896 di Athena, gerakan Olimpiade atau Olympic Movement mencanangkan bahwa Olimpiade mengemban misi untuk menyebarluaskan isme, sebuah idealisme yang mengandung pesan perdamaian, kebebasan dan persaudaraan sebagai landasan tanaman dunia baru, termasuk membina manusia menuju kesempurnaan, seperti terkandung dalam motto Citius Altius Fortius. Tidak dipungkiri, gerakan Olimpiade secara nyata berpengaruh kuat terhadap penyebarluasan kultur olahraga dan sekaligus memberikan arah terhadap tujuan pembinaan, isi kegiatan dan bahkan cara mengorganisasinya. Tanpa kita sadari pula, akses dari Olimpiade itu sendiri adalah lenyapnya eksistensi permainan. Pada awalnya, kegiatan Olimpiade bersifat mundial tersebut yang diklaim sebagai langkah paling dini dalam penciptaan globalisasi olahraga, hanya diikuti oleh kelompok eksklusif dari kalangan bangsawan. Memasuki tahun 1920 mulai meluas, diikuti oleh khalayak luas, meskipun masih amat terbatas. Sementara pada tahun 1950, berbarengan dengan meletusnya Perang Dingin, konflik dalam konteks geopolitik yang dipicu oleh perang ideologi komunis dan demokrasi tidak terelakkan. Olahraga merupakan bagian dari suatu sistem politik, dan untuk negara-negara sosialis merupakan alat propaganda bagi keberhasilan tatanan masyarakat sosialis. Pengaruh politik terhadap olahraga di Indonesia. Untuk kasus Indonesia semakin nyata, sebagaimana efek ada sistem politik dan pengaruh ekonomi terhadap pendidikan jasmani dan olahraga. Tulisan Siswanpo 1973 dalam Kongres ICPHR di Bali, Social and Political Aspect of Physical Education and Sport in the Framework of Indonesia National Development sangat membantu kita untuk memahami kebijakan pembinaan olahraga nasional. Sejak proklamasi 1945, pendidikan jasmani dan olahraga memperoleh tempat dalam masyarakat dan kehidupan nasional. Namun, pasang surut pendidikan jasmani dan olahraga ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang berbeda-beda. Selama perjuangan kemerdekaan, pendidikan jasmani dan olahraga diarahkan untuk membentuk pemuda-pemuda militan dengan semangat nasionalistik untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, pendidikan jasmani dan olahraga dipandang berkemampuan untuk membentuk perilaku berdisiplin guna mendukung perjuangan nasional. Olahraga juga dipandang mampu memperkukuh integrasi bangsa, kesatuan dan persatuan. Pandangan inilah yang selanjutnya mendorong terselenggaranya PON 1 1947 di Solo. Pada tahun 1947, ketika sejumlah negara Asia masih berjuang untuk merebut kemerdekaannya, Indonesia termasuk negara yang mendukung gagasan untuk diadakan pertandingan olahraga di antara bangsa-bangsa Asia. Gagasan ini dicetuskan dalam Conference of Asia Relations tahun 1947 di New Delhi, yang hasilnya itu disetujuinya Asian Games diselenggarakan pada tahun 1951 di New Delhi. Pada saat ini olahraga sering dilibatkan dalam kancah politik di Indonesia. Dapat terlihat pada saat pemilihan perwakilan rakyat, banyak terdapat kampanye-kampanye secara langsung terlibat dalam olahraga, seperti pemberian spanduk, perlengkapan alat olahraga yang tak lain bertujuan untuk kepentingan politik.
sering kita jumpai di kota-kota di Indonesia termasuk juga ibu kota negara masih banyak terdapat kenakalan remaja dan tawuran tingkat pelajar yang terasa tidak hentinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah harus berperan aktif. Salah satu kebijakan politik pemerintah untuk mengurangi kenakalan remaja dan tawuran antara pelajar adalah didirikannya bangunan-bangunan sarana olahraga. Dengan didirikannya sarana tersebut sangat berperan aktif dalam mengurangi kenakalan remaja. Dalam permasalahan di atas, secara tidak langsung olahraga sudah berperan aktif dalam politik. Kelekatan olahraga dan politik. Sejak lama ada usaha untuk menceraikan kegiatan olahraga, terutama olimpiade, dengan politik, tapi upaya tidak selalu gagal. Kalau saja dunia mau jujur, sebenarnya keterkaitan antara keduanya sudah terpatri dalam peraturan penyelenggaraan olimpiade itu sendiri. Ambil saja pengibaran bendera dan pengumandangan lagu kebangsaan negara asal atlet pemenang salah satu cabang olahraga sebagai contoh. Itu saja sudah menunjukkan tentang bagaimana olahraga sudah terpolusi oleh politik. Sejarah telah beberapa kali merekam tentang intervensi politik terhadap ajang yang sebenarnya dimaksudkan untuk memupuk sportivitas dan persahabatan antar negara dan bangsa ini. Contoh klasik terjadi pada Olimpiade 1936 di Berlin, ketika paham Nazi Jerman tengah berada di puncaknya. Jesse Owens, pelari berkulit hitam yang sebelum pesat olahraga itu dibuka sudah dihina menjadi media Jerman, tiba-tiba saja merebut tak kurang dari 4 medali emas, dan itu dilakukannya di depan mata Hitler. Gembang konsep tentang supremasi bangsa Asia pada 1968 pada upacara menghormati pemenang, dua atlet kulit hitam mengacungkan tinju sebagai protes atas diskriminasi rasial di negara mereka. Orang juga tak melupakan kejadian berdarah pada Olimpiade 1972 di Munchen, ketika para pejuang radikal Palestina menyandra dan kemudian membunuh 11 atlet Israel. Itu adalah upaya menarik perhatian dunia akan nasib bangsa Palestina yang tergusur dari tanah leluhur mereka. Pada Olimpiade 1980 di Moskow, dan negara-negara barat memutuskan tak hadir sebagai protes atas penyerbuan Uni Soviet terhadap Afghanistan. 4 tahun kemudian, Uni Soviet dan sekutunya membalas boikot itu dengan tak hadir pada Olimpiade 1984 di Los Angeles. Aksi Uni Soviet diikuti oleh negara-negara satelitnya di Eropa Timur. Akibatnya Olimpiade 1984 berjalan hambar. Maklumlah, negara-negara sosialis di masa itu merupakan gudang atlet kelas dunia. Dari semua kejadian yang dibeberkan di atas, Olimpiade Beijing 2008 yang akan dimulai dalam sepekan ini merupakan puncak dari keterkaitan antara olahraga dan politik. Sejak jauh hari sebelum dimulai, ia telah dikotori faktor politik. Protes warga Tibet ternyata tidak terbatas di Tibet, tapi menyebar ke seluruh permukiman mereka di seluruh Cina dan di negara-negara lain. Unjuk rasa mereka juga didukung para aktivis LSM internasional. Buat Cina sendiri, Olimpiade Beijing 2008 memiliki arti penting yang nuansa politiknya sangat tebal. Ketika mendiang Mao Zedong memproklamasikan berdirinya RRC sebagai sebuah negara itu pada 1 Oktober 1949. Antara lain, ia mengatakan bangsa kita tidak lagi akan jadi objek pemerasan, penghinaan, dan perbudakan dari bangsa lain. Sejak saat itu, RRC selalu berjuang menempatkan dirinya pada posisi terhormat di pentas dunia. Tapi selama hampir 50 tahun, 1945 sampai 1990, Mao selalu berada di
bahwa bayangan-bayangan Uni Soviet di AS sebagai dua faktor utama di panggung Perang Dingin. Mao telah mencoba melepaskan diri dari bayangan-bayangan kedua adik kuasa dan berperan sebagai kekuatan ketiga dengan cara menghimpun kekuatan negara-negara berkembang. Usaha itu tidak banyak mendatangkan sukses. Sukses Beijing sebagai salah satu pelaku yang turut menentukan corak dunia justru diraih setelah mendiang Deng Xiaoping mengambil langkah berani. Ia berbalik 180 derajat dengan meninggalkan prinsip-prinsip Maois dan mengadopsi model pembangunan kapitalistik. Hasilnya adalah perkembangan ekonomi di atas 8% per tahun dan telah menempatkannya sejajar dengan negara-negara kapitalis dunia. Sejarah Cina selama sekitar satu abad antara 1838 yakni dimulainya interferensi dan instruksi kolonialisme dan imperialisme barat sampai 1949 ketika RCC berdiri dipenuhi perasaan sebagai bangsa tertindas dan terhina. Hampir semua kekuatan dunia memiliki konsesi di Cina dan tak mengherankan jika Bapak Republik Veteranda Sun Yat-sen mengatakan bahwa nasib bangsa Cina lebih buruk dari bangsa lain karena dijajah banyak negara. Tak mengherankan pula jika para sejarawan Marxis di Cina menyebut masa selama satu abad itu sebagai abad humiliasi atau penghinaan nasional. Karena itu, penyelenggaraan Olimpiade di Beijing tak dapat dipisahkan dari sejarah humiliasi. Sukses pembangunan ekonomi dan kebangkitan nasional bangsa Cina. Olimpiade Beijing 2008 adalah sebuah lambang tentang keberhasilan Cina yang telah bangkit kembali dari posisi terhina selama satu abad dan berhasil menempatkan diri sebagai aktor yang perannya sejajar dengan negara besar lain. Olimpiade Beijing juga merupakan lambang balas dendam dengan atas satu abad penghinaan yang dilakukan bangsa-bangsa Barat dengan Jepang terhadap bangsa dan negara Cina. Kesimpulan, olahraga tidak tumbuh dan berkembang di ruang yang vakum. Akan tetapi faktor budaya, ekonomi, dan politik juga sangat mempengaruhi perkembangan olahraga itu sendiri. Ketika faktor ini sangat mempengaruhi bukan saja yang ingin dicapai, akan tetapi isi dan cara mengorganisasi kegiatan tersebut. Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa pasang surut olahraga dipengaruhi faktor politik, sehingga terjadinya kemerosotan prestasi. Dapat diartikan bahwa olahraga tidak boleh untuk dijadikan tempat ajang berpolitik yang bukan untuk keuntungan olahraga tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.